Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mau menerukai firman di Matius bab 27 ayat 11 sampai ke 26. Mari kita datang untuk bersama berdoa. Yesus Kristus sebelum dipatus adalah tema untuk sama-sama kita terokai dan renungi. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu, ingin puji dan syukur atas kebesaran kebaikan Tuhan. Bantulah kami fokus kepada Kristus dan keselamatan Tuhan Yesus. Ampunlah dosa kami, pimpinlah kami memahami firman. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini marilah kita memahami arti firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Sementara itu, Yesus berdiri di hadapan gubernur dan gubernur bertanya kepadanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau telah mengatakannya. Jawab Yesus. Ketika ia dituduh oleh imam-imam kepala dan tuan-tuan, dia tidak memberi jawaban. Lalu Pilatus bertanya kepadanya, tidakkah engkau mendengar kesaksian yang mereka bawa terhadapmu? Tetapi Yesus tidak menjawab. Berkata ada satu tuduhan pun, sehingga gubernur ini sangat heran. Pada waktu perayaan itu, gubernur biasa membebaskan seorang tahanan yang dipilih oleh orang banyak. Pada waktu itu, mereka mempunyai seorang tahanan terkenal yang bernama Yesus Barbas. Jadi ketika orang banyak telah berkumpul, Pilatus bertanya kepada mereka, yang manakah yang kamu ingin ku bebaskan? Bagimu, Yesus Barbas atau Yesus yang disebut Kristus? Karena ia tahu bahawa mereka telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Kawan-kawan, saudara-saudari, mari kita membaca ayat 19. Sementara Pilatus duduk di kursi pengadilan, isterinya mengirim pesan kepadanya, jangan beruruskan dengan orang yang tidak bersalah itu, karena aku telah sangat menderita hal ini dalam mimpi kerana dia. Tetapi imam-imam kepala dan tuan-tuan memuja orang banyak untuk meminta Barabas dan menghukum mati Yesus. Yang manakah dari kedua orang itu yang kamu ingin ku bebaskan pagimu? Tanya gubernur. Barabas, jawapan mereka. Jadi apa yang harus kulakukan dengan Yesus yang disebut Kristus? Tanya Pilatus. Mereka semua menjawab, salibkan dia. Mengapa? Kejahatan apa yang telah dilakukannya? Tanya Pilatus. Tetapi mereka berteriak lebih keras lagi, salibkan dia. Ketika Pilatus melihat bahawa ia tidak berhasil, tetapi sebaliknya keributan mulai terjadi, ia mengambil air dan mencuci tangannya di depan orang ramai. Aku tidak bersalah atas darah orang itu. Katanya, ini tanggungjawab kalian. Semua orang menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kemudian ia membebaskan Barabas untuk mereka. Tetapi ia menyuruh menjemput Yesus dan menyerahkannya untuk disalibkan. Teks Yunani Injil merujuk kepada Pilatus sebagai hegemonos, biasanya diterjemahkan sebagai seorang gubernur. Seorang penguasa yang gelar rasmi Romawinya adalah prefect. Hanya pada tahap sejarah yang lebih kemudian pejabat Romawi di Yuda dianggap sebagai prokurator dan gubernur. Prefect diangkat oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Kaisar Romawi. Administrasi Romawi bertanggungjawab atas komando militer, menjalankan otoritas yudisia dan menggerak keuangan provinsi. Pilatus menjabat sebagai prokurator Yudea dari tahun 26 sampai ke 36 Masihi dengan tempat tinggal rasmi di Kaisari. Kehadiran di Yerusalem selama perayaan Paskah kemungkinan besar terkait dengan kekhawatiran keamanan untuk mengawasi masa Yahudi dan menjaga kerusuhan sipil. Kawan-kawan, saudara-saudari, pertanyaan Pilatus, apakah engkau raja Yahudi, orang Yahudi? Segera membeli kasus ini tanda politik. Para penuduh, Yesus memutuskan untuk menyajikan masalah ini sebagai satu kemungkinan kasus pemberontak terhadap Roman dan bukan sahaja sebagai penghujatan. Pilatus berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, Pilatus jelas enggan menjatuhkan hukuman atas petani Galilea ini, terutama kerana dia tahu bahawa mereka telah menyerahkan Yesus karena kepentingan dia sendiri. Di sisi lain, ia harus mentangkapi tuduhan seperti itu untuk melindungi kekuasaan Romawi di Yuda. Apakah respon Kristus Yesus?
Yesus mentegaskan identitasinya sebagai Mesaya dan Raja orang Yahudi dan menolak menjawab tuduhan palsu lain. Pilatus menawarkan kesempatan lain untuk merespon takkan engkau mendengar kesaksian yang mereka bawa terhadapmu. Cara Pilatus untuk menyelesaikan ketegangan antara keadilan dan kebutuhan politik adalah dengan mengalihkan tanggungjawab vonis kepada orang lain dan menawarkan alternatif anepsiti Paskah yang manakah yang kamu ingin ku bebaskan bagimu, Yesus Barbas atau Yesus yang disebagai Kristus. Menurut hukum Romawi, penolakan untuk membela diri di pengabdilan ditaksirkan sebagai pengakuan atas kesalahan seseorang. Pilatus terkesan dengan penolakan Yesus untuk membela diri. Ini bisa ditafsirkan sebagai perilaku terhormat di hadapan otoritas Romawi. Membaca tahun bahawa penolakan Yesus adalah tanda peringatan diri kepada kehendak Allah. Tekad untuk menderita sampai akhir dan pernyataan diam tentang ketidakbersalahannya. Meskipun aku tidak tercacat di tempat lain di Yuda, orang Romawi memang mengampuni penjahat sebagai penghormatan. Tak ada adat istiadat rokar dan selama festival tertentu. Kerana Yesus belum dijatuhi hukuman pada saat ini, Pilatus memikirkan polisi membebaskan tersangka sebelum pengadilan, di mana Pilatus Yesus tidak mentimbulkan bahaya bagi Roma. Hanya pemimpin agama lokal yang khawatir dengan popularitasnya di antara para penjara. Jadi ia mentawarkan kepada orang banyak untuk memilih antara Yesus yang disebut Barbas atau anak bapa dan dari bahasa Arab. Dan Yesus tidak disebut Kristus atau Mesias. Kawan-kawan, penduduk Yerusalem harus memilih antara tahan terkenal dan orang yang tidak bersalah itu. Romawi memang mengampuni penjahat untuk menghormati adat istiadat lokal dan selama festival tertentu. Pilatus menawarkan polisi untuk membebaskan tersangka sebelum pengadilan berharap dapat menyelesaikan dilema politik. Pilatus menganggap Yesus tidak berbahaya bagi Roman, hanya pemimpin agama yang khawatir akan mempopulariskan di antara para penjara. Pilatus menawarkan pilihan antara Yesus dan Barbas, anak bapa dalam bahasa Arab yang disebut Kristus, Yesus yang dipanggil Kristus, berharap raya akan memilih yang tidak bersalah. Ping-ping sering dianggap sebagai pesanan dari alam ilahi, di mana satu orang wanita bangsawan Romawi menerima wahyu ilahi tentang ketidakbersalahan Yesus Kristus. Seorang wanita elit yang bukan orang Yahudi menerima wahyu, sementara pemimpin agama Yahudi tetap Buddha. Para sarjana mencatatkan bahawa dia mewakili sejumlah simpatisan Yahudi dan kemungkinan kemudian Kristian di antara elit yang orang bukan Yahudi. Kawan-kawan, saudara-saudari, pemimpin agama mempucat mazhab untuk menuntut eksekusi Yesus supaya Yesus itu disalibkan. Di mana orang banyak berterik salibkan dia meski Pilatus berusaha mengubah pilihan mereka. Pilatus melakukan tindakan simbolis dengan mencuci tangannya di depan kerumunan yang barat. Menyatakan aku tidak bersalah atas darah orang ini. Orang banyak dengan berani menjawab, biarlah darah nanti tanggung atas kami dan anak-anak kami menerima tanggungjawab bersama atas keputusan ini. Pilatus akhirnya membebaskan Barbas dan menyerahkan Yesus untuk dicapak dan disalibkan, menggenapi tuntutan orang ramai. Pemusnahan antara Eklesia Matius dan Sinagog antara pengikut Yahudi dan mereka menolak Yesus sebagai Mesaya Yesus Israel muncul dalam teks dan teks-teks Matius lainnya. Beberapa sarjana telah bercuba mentaksirkan ulang bahagian ini untuk memperlunak negativis mitos Matius. Ada yang mengusulkan untuk melihat tertutup darah sebagai satu rujukan kepada peristiwa pemulihan dan penyelamatan milik dengan upacara perjanjian dalam Keluaran bab 24 ayat 1-8 dari bahasa kutukan dan hukuman. Namun konteks yang lebih luas dari teks mensiratkan tanda perhakiman dan pada masa yang sama tidak mengandung agenda antisemit. Bagi Matius, berasa yang mengancam ini berkait dengan kehancuran Yerusalem dan Bait Sucinya pada tahun 70 Masihi dan tidak boleh diperlakukan sebagai kutukan abadi atas bangsa Israel yang hendak bagaimana membenarkan penganiayaan mereka.
Kawan-kawan, penolakan terhadap Yesus oleh generasi yang tidak percaya itu membawa kehancuran pada tahtatan lama. Penolakan pentandai kelahiran umat Allah yang baru yang akan berkumpul di sekitar Mesaya yang telah bangkit. Upaya Pilatus untuk mengelakkan tanggungjawab tidak mencegahnya dari kekejaman yang menyuruh pencampur Yesus dan menyerahnya untuk disalibkan. Pilatus dan elit agama yang telah menghasut orang ramai melawan Yesus berbagi tanggungjawab atas penderitaan dan kematian Mesia Israel. Hukuman mati sering disertai dengan pencabutan yang kejam. Orang Romawi menggunakan capuk-capuk kulit yang dikait dengan potongan besi atau turan pada budak dan bukan warga negara. Yesus mungkin diikat ke tiang dan dicapuk. Kawan-kawan, implikasi ideologi. Matius jelas menekankan kesalahan pemimpin Yahudi dalam kematian Yesus daripada otoritas Romawi. Pilatus dengan enggan melaksanakan tanggungjawab yudisiannya. Bagi Matthew, seluruh kursus ini adalah perversi keadilan. Orang yang tidak bersalah menderita dan penjahat dibebaskan. Peradilan anak Allah membongkar keadaan yang buruk. Yesus menghadapi ketidakadilan dengan mantap yang diam. Tidak ada pemohonan, tidak ada pembelaan. Dia telah menerima nasibnya di kesamaan. Melalui rasa sakit dan kematian penderitaan yang benar, Allah mengubah ketidakadilan menjadi pentebusan, kesulitan menjadi keselamatan. Sesayangnya barang ini telah digunakan untuk menvalidasi penganiayaan terhadap orang Yahudi dengan mengacu pada peranan yang dimainkan orang banyak. Dalam eksekusi Yesus, interpretasinya juga berkontribusi pada pemerihan sentimen anti-semit di dalam dan penganiayaan oleh gereja selama berabad-abad yang secara tragis mempuncak dalam Holocaust. Jelas bahawa teks tidak dapat membenarkan balas dendam dalam bentuk apapun. Ini tidak boleh benar ditafsirkan dengan cara yang mentunggun antisemitisme dalam bentuk atau lupa apapun. Sikap-sikap ini bertentangan dengan semangat Kristen tentang kasih dan pengampunan yang tercermin dalam khotbah di atas bukit. Pada akhirnya darah Kristus adalah sumber pengampunan bagi semua orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, bukan kuntutan dan penghukuman. Mari kita datang berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas kebesaran dan kebaikan Kristus. Walaupun dianiaya, walaupun disalahi, tapi Yesus tetap tidak berbela untuk menggenapi, untuk melaksanakan akan mandat Tuhan kepada dia. Bantulah kami juga meniru Kristus Yesus untuk memikul salib sendiri dalam perjalanan kehidupan sebagai pengikut Yesus yang sejati. Bantulah kami lihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Memberilah kami harapan dalam hari akhirat di bumi dan surga yang baru. Ini memberi kami harapan dan daya untuk kehidupan setiap hari. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semua Tuhan memberkati semua orang dan semoga Tuhan membantu kami, kita semua orang untuk memahami firman-Nya dan melaksanakan firman Tuhan. Bye.